Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah mengelola kesedihan menjadi sukacita. Saudaraku, saya setuju kalau saat ini kita berkata bahwa perkataan Paulus yang menyuruh kita agar senantiasa bersukacita itu sudah tidak bisa diterapkan lagi saat ini. Mengapa, saudaraku? Karena Paulus itu tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang kita alami hari ini, bukan? Paulus tidak mengalami kesulitan ekonomi, Paulus tidak terinfeksi COVID-19, dan dia tidak memiliki keluarga, saudaraku. Jadi, saudaraku, perkataan Paulus itu hanya cocok dan sesuai dengan zamannya. Perkataan ini juga kalau untuk saat ini juga hanya cocok untuk orang gila, saudaraku. Karena memang di dalam setiap situasi mereka bisa tertawa dan tersenyum. Tapi bagi orang normal itu tidak mungkin, saudaraku. Bagi orang normal, ketika dia mengalami situasi yang sedih, dia pasti bersedih. Ketika mengalami situasi yang baik, dia pasti bahagia. Itu orang normal, saudaraku. Mungkin itu yang kita pikirkan saat ini. Bahwa kita tidak mungkin melakukan apa yang Paulus katakan. Saudaraku, akan tetapi perlu Anda ketahui bahwa Paulus sebenarnya tidak meminta kita itu untuk bersukacita di dalam setiap keadaan. Sedih harus sukacita, nggak boleh menangis, nggak boleh bersedih. Oh, saudaraku, Alkitab tidak sampai sekejam seperti itu. Alkitab tidak menyuruh kita kalau lagi gagal, kalau lagi bangkrut, kalau kita lagi sakit, kita nggak boleh sedih ya, nggak boleh nangis ya. Tidak seperti itu. Justru Paulus mengatakan apa? Mengajar kita menempatkan kesedihan kita, air mata, dan kesenangan kita di tempat yang tepat. Itu nggak masalah kalau itu sesuai situasi. Seperti yang Paulus katakan ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 15, Paulus mengatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, ya. Dia saudaraku, Paulus tidak melarang kita untuk menangis dan bersedih. Justru dia katakan kalau kita lihat orang bersukacita, ya kita bersukacita. Kalau lihat orang menangis, ya kita menangis. Ya loh. Jadi aneh dong kalau orang lagi berduka kita ketawa-ketawa, lalu kemudian orang lagi bersenang-senang lalu kita menangis-nangis, kan aneh. Nggak mungkin Paulus mengajarkan hal seperti itu, ya toh? Demikian juga kita lihat di dalam contoh-contoh dari kehidupan Tuhan Yesus, dia juga menangis dan bersedih ketika situasi pada saat itu berduka oleh karena Lazarus meninggal. Demikian juga Paulus sendiri juga, saudaraku, pernah menangis. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengungkapkan perasaannya. Dia berkata di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Jadi saudaraku, bukan berarti kita tidak perlu menangis, tidak boleh menangis ketika kita bersedih. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah sukacita itu selalu baik? Oh tidak juga, saudaraku. Saudaraku, banyak sekali sukacita itu tidak baik kalau sukacita itu dibangun di atas dosa. Hal ini menimbulkan kemarahan Tuhan, seperti yang terjadi pada orang Israel, saudaraku. Soalnya di dalam Hosea pasal 9 ayat 1, Tuhan marah kepada orang Israel, memerintahkan kepada mereka agar jangan bersukacita. Tuhan mengatakan demikian, janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Lebih salah lagi, saudaraku, saat kita bersukacita atas kejatuhan orang lain. Maka dalam Amsal pasal 24 ayat 17 mengatakan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Bahkan, saudaraku, sekalipun kelihatan rohani, di mana di dalam pelayanan kita pernah menaklukkan akan roh jahat taat kepada perintah kita untuk pergi dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Mereka senang sekali pulang, lalu mengatakan, wah, hore, roh jahat takluk kepada saya. Roh jahat itu takluk kepada kami. Mendengar itu, melihat mereka bersukacita ketika roh jahat takluk kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu.
tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas pasal 10 ayat 20. Jadi saudaraku, jelas tidak semua sukacita adalah baik di mata Tuhan. Atau tidak semua tangisan atau kesedihan adalah tanda orang tidak beriman dan tidak rohani. Bukankah itu yang sering kita dengar orang bilang kepada kita, wah, punya iman dong, ya. Kamu harus tunjukkan rohanimu, jangan menangis, jangan bersedih. Tidak seperti itu. Saudaraku, yang penting kita bisa menempatkan sukacita dan kesedihan pada waktu yang tepat. Keduanya akan berdampak baik, saudaraku. Jadi yang dimaksud Paulus sebenarnya bukan tidak boleh bersedih atau menangis saat situasi tidak menyenangkan. Tetapi yang Paulus tekankan adalah janganlah mengeluh. Gitu. Kenapa, saudaraku? Karena memang Alkitab juga mengatakan bahwa mengeluh itu mengeringkan tulang, nggak ada gunanya, saudaraku. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 3 mengatakan, tulang-tulangku menjadi lesu. Di dalam bahasa Mandarin itu kering, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dan pemasmur mengatakan juga, karena aku mengeluh sepanjang hari, maka aku tidak punya semangat hidup. Jadi, Alkitab tidak melarang kita sedih atau menangis. Alkitab hanya melarang kita jangan mengeluh, karena mengeluh tidak ada gunanya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa sukacita tidak bisa dipisahkan dari kesedihan dan air mata. Apa maksudnya, saudaraku? Maksudnya adalah justru sukacita dihasilkan dari kesedihan, bukan terpisah dari kesedihan. Nah, hal itu kita bisa temukan di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5-6 dikatakan, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saudaraku, sukacita tidak bisa dipisahkan dengan air mata dan kesedihan. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa kita tidak pernah mengalami sukacita yang sejati. Karena kita sering melarikan diri dari masalah sehingga kita tidak mengalami kesedihan dan air mata. Oleh saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengelola kesedihan dan air mata yang kita alami menjadi sukacita. Sehingga kita bisa menemukan dan melihat bahwa kesedihan, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati sukacita yang besar. Oke, saudaraku, bagaimana kita bisa mengelola kesedihan menjadi sukacita? Yang pertama, saudaraku, di tengah kesedihan, lihatlah kasih setia Tuhan. Saudaraku, saya ingin beritahu saudara, belum tentu di situasi yang bahagia orang pasti bahagia. Tahu tidak, saudaraku? Ada orang di dalam situasi bahagia, dia tetap bisa mengalami kesedihan. Contoh misalnya, saya pernah lihat ada seorang ibu justru menangis di hari pernikahan putrinya yang bahagia. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam kebahagiaan putrinya itu, di dalam situasi bahagia itu, dia melihat kesedihan, kesusahan, masalah. Akhirnya menimbulkan dia sedih di waktu bahagia. Apa yang dipikirkan? Apa yang dilihat oleh ibu itu? Dia berpikir, aduh gimana ya anak saya ini, dia sekarang berpisah dengan saya. Apakah dia bisa urus diri? Apakah dia bisa masak untuk suaminya? Apakah dia bisa menjaga diri, mengurus rumah tangga, mengurus mertuanya? Kalau enggak gimana? Dia menangis, dia bersedih, saudara. Jadi saudaraku, situasi yang bahagia tidak menjamin bahwa kita bisa menikmati sukacita. Kalau kita di dalam situasi bahagia melihat kesulitan, melihat masalah. Oleh saudaraku, jadi bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan atau kesedihan tergantung apa yang kita lihat di dalam situasi senang atau sedih. Makanya saya percaya ya bahwa di dalam situasi yang sedih pun kita bisa bahagia. Yaitu ketika kita di dalam situasi sedih bisa melihat kasih setia Tuhan di dalam masalah tersebut. Nah, itu yang pemazmur katakan. Dia berkata, kenyangkanlah
aku di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bisa bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudaraku, apa yang kita lihat di dalam krisis ekonomi saat ini, apa yang kita lihat di dalam pandemi ini, saudaraku, kita tetap bisa bersuka cita jikalau kita bisa melihat bahwa masih ada kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Apa itu, saudaraku? Kita lihat Tuhan masih memberikan kepada kita antibody. Tuhan masih memberikan kepada kita udara yang segar. Saudaraku, semuanya gratis. Semuanya tidak perlu dibayar. Semua kita bisa beroleh dan miliki saat ini juga tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak. Saudara, itu yang bisa kita lihat di tengah pandemi dan situasi krisis ini. Saudara, jikalau kita bisa melihat Tuhan kasih setianya di tengah situasi ini, saya percaya kita tetap suka cita. Apalagi saudaraku, kalau kita mau melihat kasih setia Tuhan di balik masalah ini, lihatlah bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena selama ini kita bergantung kepada uang, bergantung kepada usaha. Kita tenang selama ini bukan karena Tuhan, tapi karena kita punya usaha dan punya uang yang banyak. Tapi saat ini Tuhan ingin mengatakan, engkau tetap kupelihara, engkau tetap kuberikan anugerah, dan hari ini kau masih ada. Itu karena aku memberikan kepadamu anugerah, kasih setia, yaitu antibody dan juga udara yang gratis. Maka saudaraku, ketika kita bisa melihat kasih setia Tuhan di dalam masalah ini, maka kita tetap bisa bersuka cita. Saudaraku, yang kedua, bagaimana mengelola kesedihan menjadi sukacita. Yang kedua, di dalam kesedihan, lihatlah kesulitan yang kita alami sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami penderitaan. Karena apa, saudaraku? Karena melalui kesedihan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan itu, sebenarnya Tuhan sedang menyediakan sukacita yang besar. Saudaraku, satu kali anak perempuan saya pulang dari sekolah, lalu dia berteriak, "Hore, hore!" dengan wajah senang sekali, saudara. Wah, saya penasaran dong, ingin bertanya kepada dia. Saya bertanya, "Hai Valen, kamu kenapa senang sekali hari ini?" Dia berkata, "Hore!" dengan suara girang. "Papa, aku tidak heran, saudara." Tapi saudaraku, sebaliknya, anak saya yang besar pulang sekolah, dia biasa-biasa aja. Dan saya tanya dia, "Bagaimana hasil ujianmu?" "Baik semua," dia tidak akhir. Saudaraku, mengapa terjadi perbedaan seperti itu? Yang kecil tidak akhir, dia sukacita. Yang besar dia tidak akhir, tapi dia biasa saja. Inilah perbedaannya, saudaraku. Perbedaannya adalah karena yang kecil selama ini hairnya banyak dan sering hair selama ini bertahun-tahun. Dia pokoknya kalau ujian UTS atau UAS, dia selalu hair. Dia sedih sekali saudaraku. Maka saudaraku, ketika dia tidak hair, sukacitanya besar sekali. Tapi yang besar, saudaraku, dia selama ini memang dia tidak hair. Jadi dia tidak mengalami kesedihan yang dalam bagaimana rasanya hair. Maka ketika dia mendapat nilai yang bagus, walaupun dia juara 1 atau juara 2, dia tidak biasa saja. Karena dia tidak pernah mengalami kesedihan. Oleh saudara-saudaraku, itulah pelajaran yang saya dapatkan, saudaraku, yang adalah keadilan Tuhan. Semakin kita mengalami kesedihan yang semakin besar sukacita yang akan kita dapatkan. Itu berarti semakin kita tidak pernah mengalami kesedihan, maka di dalam sukacita pun kita tidak bisa menikmati sukacita itu. Maka dari saudaraku, itulah yang pemazmur katakan, "Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka." Mazmur 90 ayat 15. Pemazmur berani meminta demikian karena dia tahu Tuhan sedang menyediakan sukacita yang besar ketika mereka sudah melewati penderitaan. Saudara, saat ini banyak sekali saudara kita yang terinfeksi virus ini. Dari media kita bisa lihat banyak juga yang sudah dinyatakan sembuh. Saudaraku, lihatlah bagaimana ketika mereka dinyatakan sembuh, sukacitanya saudaraku begitu besar sekali. Sampai ada yang merayakan, sampai ada yang sangat berteriak, sampai saudaraku, saya menjadi terharu juga. Ada yang ketika
dia pulang dari rumah sakit disambut warga, hati saya sampai terharu dan sampai merinding. So, lihat dia senyumnya luar biasa sekali. Orang-orang menyambutnya. So. Mengapa suaku dia bisa mengalami sukacita yang besar ketika dia sembuh dari COVID ini? Karena suaku dia sudah mengalami penderitaan, kesulitan, kesedihan yang dalam. Suaku ketika dia menderita penyakit ini, dia begitu sedih. Dia seperti berjalan di dalam bayang-bayang maut. Dia sedang bertaruh dengan nyawanya, suaku. Maka suaku ketika dia bisa lewati dan dia sembuh, suaku sukacitanya besar. Suaku itu tidak mungkin dialami oleh kita yang tidak terinfeksi, bukan? Kita biasa-biasa saja. Kita lihat mereka bersukacita, kita terharu. Tapi kita tidak mengalami sukacita besar ini. Karena kita tidak pernah mengalami bayang-bayang kematian. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, saat ini kita semua terdampak oleh situasi ini. Kesedihan, kesulitan yang kita alami tingkatannya berbeda. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat besar, sampai dia harus bangkrut, sampai dia harus mengalami kesulitan, sampai dia harus di PHK, sampai dia betul-betul kesulitan keuangan, membeli makanan pun tidak bisa. Suaku, kita sebenarnya semua juga mengalami situasi yang sangat menakutkan. Sekarang kita keluar juga susah, kita sedih sekali, suaku. Walaupun demikian, suaku, saya ingin katakan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesedihan ini, mengalami air mata ini, suaku, seberapa dalam penderitaan kita alami, percayalah, ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah, ini adalah cara Tuhan, di mana Dia sedang menyediakan sukacita yang besar kepada kita. Jadi semakin dalam penderitaan yang kita alami, kesedihan yang kita alami saat ini, percayalah, Tuhan sedang menyediakan sukacita yang besar pada saat nanti. Sehingga saudara, ketika kita melewati masalah ini, saya percaya sukacita kita betul-betul besar. Sukacita betul-betul meluap-luap. Karena kita berkata, Tuhan terima kasih, saya bisa lewatin semua ini. Terima kasih Tuhan. Ya saudaraku, apa yang kita lakukan saat ini? Tetaplah kuat, jagalah kesehatan dan beriman teguh terus kepada Tuhan. Ya saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengelola kesedihan menjadi sukacita. Yang ketiga, saudaraku, di dalam kesedihan yang kita alami, lihatlah kelancaran saudara seiman kita yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Hal itu akan mendorong kita untuk bersukacita bersamanya. Saudaraku, ada satu ayat yang menggugah saya, yang Paulus katakan. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berkata demikian, sebab kami bersukacita apabila kami lemah, kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 9. Saudaraku, heran sekali, mengapa Paulus berkata dia bersukacita ketika lihat jemaatnya orang lain kuat, dia lemah. Bukankah sebaliknya terjadi pada kita? Ketika kita lihat orang lancar, kuat, kita sedih, bukan? Kenapa, saudaraku? Apa bedanya? Nah, inilah kuncinya. Paulus bisa melihat bahwa orang lain yang mengalami kelancaran, mereka adalah bagian daripada tubuh Kristus. Saya adalah bagian mereka, karena kita adalah sama-sama adalah tubuh Kristus, bagian daripada tubuh Kristus. Maka dia katakan, saudaraku, bahwa kita adalah sama tubuh Kristus. Ketika kita mengalami kesusahan, kita sama-sama susah. Ketika kita mengalami sukacita, kita sama-sama mengalami sukacita. Nah, maka saudaraku, kalau kita tetap mau bersukacita ketika kita lemah, orang lain kuat, hanya satu cara. Lihatlah, mereka dan kita bagian daripada Kristus, bagian daripada tubuh Kristus. Saya dan saudara ada anggota mereka. Sehingga ketika mereka sukacita, saya mungkin lagi sedih, saya tidak bisa bersukacita dengan mereka. Saudaraku, ada tidak contoh menunjukkan bahwa kita bisa bersukacita sekalipun kita sedih? Ada, saudaraku. Saudaraku, suatu kali istri saya ternyata divonis DBD, demam berdarah. Nah, itu yang terjadi kurang lebih tahun 2010 ya, kalau tidak salah. Saudaraku, akhirnya istri saya ya harus saya bawa ke rumah sakit Opnam.
Saudaraku, saya sedih sekali. Dia juga sedih. Kita sama-sama sedih, saudaraku. Betul-betul kita sedih. Ya, karena dia harus opnam. Tapi saudaraku, dalam kesedihan itu ada satu kalimat yang dia katakan kepada saya. Sampai hari ini saya ingat. Apa yang dikatakan saudaraku? Dia katakan, nggak apa-apalah kau ya. Biar saya yang kena DBD. Yang penting bukan kalian. Saudaraku, menarik sekali perkataan. Mengapa dia bisa berkata demikian? Ya, karena dia melihat kami dan anak-anak adalah bagian keluarganya. Sehingga ketika kami sehat, dia juga senang. Dia rela menanggung kesakit. Asal bukan kami. Saudaraku, ini berbeda ketika kita melihat orang lain kan. Wah, enak ya, orang lain kok lancar, orang lain kok sehat ya, orang lain kok mengalami kelancarannya, kok saya enggak ya. Kenapa kita bisa mengatakan itu kepada orang lain? Karena mereka orang lain. Sehingga kesukacita mereka, kesenangan mereka tidak menjadi bagian daripada kita karena orang lain. Tapi saudaraku, ketika kita yang mengalami kesulitan, anak kita atau istri kita mengalami kelancaran, kita tetap senang bukan? Kita akan tetap mengatakan, nggak apa-apa. Yang penting saya sehat, kalian lancar nggak apa-apa. Kenapa? Kita bagian daripada keluarga. Nah, itu yang Paulus katakan, saudaraku. Saudaraku, dalam situasi ini, inilah yang coba harus kita lakukan seperti Paulus. Ya saudaraku, saat ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Kita sedang mengalami masalah yang besar, kesedihan yang besar, saudaraku. Dan kita juga lihat ada orang lain yang mungkin masih lebih enak daripada kita. Oleh saudara-saudaraku, saat ini marilah kita berpikir demikian seperti Paulus. Tidak apa-apa, aku yang krisis ekonomi. Tidak apa-apa, aku yang sakit. Tidak apa-apa. Yang penting bukan kalian. Karena kalian adalah bagian daripada tubuh Kristus. Ketika kalian bahagia, saya juga bahagia. Supaya kalian bisa sempurna sampai bertemu dengan Kristus. Amin.